Reforming Heart hari ke-53. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Dinasti Sang Mesias. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu menggembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Mari kita merenungkan. Bagian ini adalah inti yang sangat penting dari kitab 2 Samuel. Dua bagian lain yang juga sangat penting adalah kelahiran Salomo, yang merupakan bagian dari narasi kejatuhan Daud dalam dosa dengan Batsheba, dan menunjukkan lokasi bait suci di bagian akhir kitab ini. Semuanya menjalin menjadi satu tulang punggung yang kokoh untuk kitab ini. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan bagi Daud yang akan membangun bait bagi Tuhan. Tuhan memberikan keturunan itu, yaitu Salomo, yang adalah gambaran dari Kristus, anak Daud yang sejati. Terakhir adalah Tuhan memberikan lokasi bait, di mana bait suci itu sendiri akan digenapi di dalam pemanggilan gereja yang adalah tubuh Kristus, bait Allah yang sejati. Ayat 2 menyatakan keinginan Daud untuk memberikan tempat yang megah bagi tabut perjanjian. Daud mempunyai rumah yang bagus, tetapi tabut hanya berdiam di dalam kemah. Jawaban Tuhan mengkoreksi konsep Daud sekaligus menubuatkan hal yang akan Tuhan kerjakan. Ayat 5-10 menyatakan bahwa Allah adalah transenden. Dia melampaui segala ciptaan. Dia lebih agung dan lebih besar dari seluruh ciptaan. Apakah mungkin ada rumah yang dapat menampung Dia? Tetapi dalam bagian ini juga, Allah menyatakan bahwa Dia adalah imanen. Dia rela menyatakan kehadirannya bersama-sama dengan bangsa Israel. Walaupun Dia maha hadir,
tetapi kehadirannya secara intim dinyatakan di tengah-tengah Israel. Maka pada waktu Israel berdiam di dalam kemah, simbol kehadiran Allah, yaitu tabut, juga ditempatkan di dalam kemah. Allah menyertai bangsa Israel dengan rela berdiam bersama-sama dengan mereka. Ayat 11-16 menyatakan tentang janji Tuhan kepada Daud. Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan untuk menampung tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa dialah yang akan membangun keturunan bagi Daud. Kata rumah dalam bahasa Ibrani, bayit, bisa berarti rumah atau keluarga. Dengan pengertian ini, seolah-olah Tuhan mengatakan kepada Daud, bukan Daud yang akan menegakkan rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang akan menegakkan rumah keluarga Daud. Dan dari keluarga Daud itulah Tuhan akan memberikan keturunan yang akan membangun bait bagi Allah. Ini adalah janji yang sangat luas. Janji bagi Israel, janji bagi Daud, janji bagi tahta kerajaan Allah di dunia ini, dan janji bagi seluruh umat Tuhan sepanjang masa. Tuhan berjanji bahwa dialah yang akan menegakkan tempat bagi umatnya untuk berdiam dengan tentram dan tidak terganggu musuh-musuhnya. Dia jugalah yang akan menentukan keturunan Daud akan terus bertahta hingga anak Daud yang digenapi di dalam Kristus datang dan mengklaim tahta Daud. Tahta inilah yang akan Tuhan pelihara bagi Daud supaya ada bait bagi Allah sekaligus tahta kerajaan bagi Allah. Bait bagi Allah akan didirikan oleh keturunan Daud. Tahta kerajaan bagi Allah juga akan didirikan melalui keturunan Daud. Jadi, baik adanya bait maupun adanya raja bagi umat Tuhan, semua bergantung pada kesetiaan Allah menepati janjinya kepada Daud. Jika Allah gagal menepati janjinya kepada Daud, maka umat Allah tidak akan mempunyai tempat pusat peribadatan dan mereka juga tidak akan mempunyai raja yang bertata menggembalakan mereka. Tetapi Allah juga menyatakan beberapa hal mengenai bait bagi Allah ini. Yang pertama adalah bahwa yang membangun bait Allah adalah anak Daud, bukan Daud sendiri. Yang kedua adalah, bait itu dibangun setelah tercipta masa damai bagi umat Tuhan. Yang ketiga adalah, bait itu menjadi tanda penyertaan Tuhan selama-lamanya bagi umatnya. Semua ini mengalami penggenapan ganda. Yang pertama adalah di dalam zaman Salomo, anak Daud. Dan kedua adalah di dalam penggenapannya yang sempurna, yaitu di dalam Yesus Kristus, anak Daud. Mari kita perhatikan hal-hal yang menjadi janji Tuhan bagi Daud, di mana penggenapannya ada dalam Salomo dan terutama dalam Kristus. Ayat 9, Tuhan menyatakan alasan mengapa janjinya bagi Daud dan Israel pasti ditepati. Sebab Tuhan senantiasa menyertai Daud. Penyertaan inilah berkat paling besar bagi umat Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, apa gunanya Daud memiliki kekuasaan sebagai raja? Tanpa penyertaan Tuhan, tidak mungkin dia mengalami segala pimpinan Tuhan yang meluputkan dia dari bahaya. Tahta Daud dan dinasti Daud menjadi begitu kuat dan dapat terus terpelihara karena Tuhan menyertai. Penyertaan ini akan Tuhan lanjutkan kepada keturunan Daud, hingga pada Sang Mesias yang akan datang. Kepada dialah kasih setia Tuhan dengan sempurna dicurahkan. Melalui dialah kasih setia Tuhan disalurkan kepada seluruh umat Tuhan. Ayat 10, Tuhan mengatakan bahwa dia akan memberikan tempat bagi umatnya, yaitu Israel. Dia akan memberikan keamanan dan juga jaminan keadaan damai sejahtera. Ini hal pertama yang Tuhan janjikan melalui kerajaan Daud. Keadaan damai sejahtera ini akan dirasakan Israel mulai zaman Daud. Tuhan menyertai Daud sehingga musuh-musuh Israel, terutama Filistin, ditaklukkan dan tunduk kepada Israel. Setelah Daud memimpin di dalam banyak kemenangan fenomenal, maka Salomo memimpin Israel di dalam keadaan yang damai dan tidak mengalami peperangan lagi. Keadaan ini mencerminkan keadaan ketika sang anak Daud benar-benar telah menempati tahtanya. Kedamaian bagi seluruh umat manusia karena sang raja telah memimpin ini adalah pengharapan yang hingga kini belum terjadi. Tetapi janji Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Itulah sebabnya semua gambaran tentang tahta Kristus yang akan datang kedua kali nanti berkali-kali dinyatakan melalui kisah-kisah perjanjian lama, sehingga kita semua dapat terus dikuatkan dengan pengharapan yang pasti akan kedatangan kembali Kristus Yesus. Ayat 11, Tuhan berjanji memberikan keturunan kepada Daud. Ini janji yang berbeda dengan janji Tuhan kepada Abraham.
Tuhan menjanjikan anak kepada Abraham, tetapi Tuhan menjanjikan pewaris tahta kepada Daud. Anak Daud bukan saja seorang yang dilahirkan oleh istri Daud, tetapi juga merupakan satu-satunya yang akan dipilih oleh Tuhan untuk meneruskan tahta Raja Daud. Karena di dalam ayat 11 ini, nuansa janji Allah adalah masa depan. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan berencana memberikan tahta tersebut kepada keturunan Daud yang belum lahir. Bahkan dalam ayat 12, dikatakan bahwa penggenapan dari seluruh janji Allah ini akan terjadi setelah Daud mati. Ini bukan janji kepada individu, tetapi kepada seluruh kaum keluarga Daud di tengah-tengah dunia ini. Dinasti Daud akan dipelihara oleh Tuhan, tetapi Daud sendiri tidak mungkin hidup selamanya di dunia ini. Tetapi karena janji melampaui kehidupan satu orang saja, dan janji ini diucapkan oleh Allah semesta alam, sebenarnya kita tidak mempunyai alasan untuk tidak dikuatkan oleh janji sedemikian. Tuhan tidak memberikan perhatiannya kepada Daud, melainkan Dia mengarahkan perhatiannya kepada gereja, yang adalah tubuh Kristus, bangunan bait Allah yang sejati. Untuk kitalah diucapkan segala janji Tuhan di dalam perjanjian lama, termasuk janji Tuhan kepada Daud. Mengapa Tuhan menyatakan janjinya terlebih dahulu? Supaya kita yang hidup pada zaman sekarang tahu bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam sejarah. Sejarah bukanlah suatu kronologi waktu yang berjalan tanpa sebab. Sejarah bukanlah serangkaian kejadian yang tanpa makna. Sejarah sebenarnya sedang menyatakan rencana Allah untuk meninggikan anaknya bagi umatnya. Sejarah adalah perjalanan umat Tuhan menuju pada saat di mana Tuhan akan memberikan seluruh bumi ini kepada Sang Anak. Dialah yang akan memerintah sampai selama-lamanya, dan kitalah umatnya yang dikasihinya, umat yang dibeli dengan darahnya. Bagian pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel. Bagian ini memberikan perhatiannya kepada janji Tuhan kepada Daud. Janji yang merangkum nubuat tentang anak Daud dan juga tentang bait yang akan dibangun oleh anak Daud. Penggenapan janji ini baru terjadi secara lengkap pada kitab 1 Raja-Raja. Maka dapat dikatakan bahwa bagian ini menjelaskan keutuhan dari kitab sejarah Israel sebagai satu kesatuan. Apa yang dinubuatkan Tuhan dan dicatat di dalam kitab Samuel digenapi di dalam kitab Raja-Raja. Dari sini kita dapat melihat bahwa seluruh kitab suci sedang menyatakan sesuatu yang sama. Ada satu rancangan yang mengikat semua buku dalam Alkitab, yaitu rancangan keselamatan yang digenapi di dalam Kristus. Dengan cara inilah baru kita dapat menafsirkan Alkitab dengan utuh dan tidak asal comot ayat. Bagian kedua, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Bagian ini menekankan kembali kesetiaan Allah kepada Daud dan akhirnya kepada orang-orang pilihannya. Allah yang setia menyatakan bahwa Dialah yang mengerjakan semua yang telah Ia rencanakan. Daud tidak bisa berbagian di dalam membangun bait Allah. Ada waktu Tuhan, cara Tuhan, dan tujuan Tuhan yang begitu besar dan tidak mungkin sanggup dipahami dengan total oleh Daud. Demikian juga dengan hidup kita sekarang. Ketika kita rindu melayani Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kembali mengingatkan kita bahwa bukan kita yang sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan, melainkan Tuhanlah yang sedang melakukan sesuatu bagi umatnya. Kita boleh tergerak untuk berbagian di dalam melayani Tuhan. Tetapi Tuhan akan terus ingatkan bahwa Dia mengerjakan terlalu banyak hal dalam hidup sehingga kita tidak akan pernah merasa telah melakukan sesuatu yang layak bagi Dia. Bayangkan betapa terkagum-kagumnya hati Daud. Ketika ia menawarkan akan membangun bait, Allah menjawab bahwa Dia telah merencanakan tahta Daud tetap untuk seterusnya dan bahwa anak Daud akan mendirikan bait bagi Allah. Apa yang kita rencanakan terlalu sempit dan hanya berespon kepada situasi yang sementara dan lingkup yang begitu kecil. Tetapi jikalau kita dengan tulus dan sesuai cara Tuhan, rela mempersembahkannya untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengaitkan apa yang kita telah lakukan itu ke dalam rencananya yang total dan utuh. Entah itu puji-pujian yang kita nyanyikan, perkabaran Injil, berbagian dalam pelayanan yang dilakukan oleh gereja, atau apapun juga, biarlah kita lakukan dengan hati yang tulus dan mau dikoreksi oleh Tuhan.
Kiranya Tuhan berkenan memakainya menjadi bagian dari seluruh rencana Allah. Rencana yang akan mencapai puncak penggenapannya pada kedatangan Yesus Kristus, anak Daud. Dialah sang anak Daud yang akan mendirikan bait Allah yang sejati, yaitu tubuhnya sendiri, dan jemaat yang adalah anggota tubuhnya.